belajar nggak tahu. Silakan lanjut Bunya. Dia kan salawatannya biasa lakisan gitu, tapi belum. Man ana man ana man ana laku kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana laku kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Bapak Dr. Haji Nanang Fathur-Rahman SH MPD, yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Bapak Haji Bani Salam SAG. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita lanjutkan materi penguatan moderasi beragama pada MAN 1 Lebak dengan bersama-sama membaca basmalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini sudah berada di tengah-tengah kita narasumber sesi ketiga yang akan membahas kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam penguatan moderasi beragama. Narasumber Bapak Dr. Haji Nanang Fathur-Rahman SH MPD, dan pada sesi ini akan dipandu oleh moderator kita Bapak Haji Arya MPD. Kepadanya disilakan. Sebagai informasi, sesi ketiga ini sekaligus membuka rangkaian acara orientasi penguatan moderasi beragama pada MAN 1 Lebak. Kepada yang terhormat moderator Bapak Haji Arya MPD untuk memandu sesi ketiga, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita masih bisa ada dalam ruangan ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Sesi ketiga, narasumber sudah ada di depan kita. Mohon maaf Pak kalau salah, ini saya akan bacakan biodata. Nama Dr. Haji Nanang Fathur-Rahman SPD MPD, lahir Arjawinangun Cirebon 27 Mei 1969. Jadi 2 pekan lagi milad. Selamat milad Pak. Pangkat golongannya 4C sudah kita ketahui bersama. Pak Dr. Nanang ini adalah nomor wahid di Kementerian Agama Provinsi Banten. Baik, pendidikan
saya akan sebutkan hanya nomor 1 dan terakhir. SD Negeri Junjang 1 Arjawinangun Cirebon, dan S3-nya di Universitas Negeri Jakarta tahun 2010. Pengalaman jabatan saya akan bacakan nomor 1 sampai dan terakhir saja. Pegawai pada Seksi Kesejahteraan Santri, Subdit Santri, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pontren, dan yang terakhir sekarang sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Banten. Mungkin ini pengalamannya tidak perlu saya ungkapkan, dan sambil kita dengarkan pemaparan, alhamdulillah Pak, tadi sudah 2 materi kami sudah terpapar moderasi ini Pak. Mudah-mudahan ini nambah mantap nanti. Yaitu demikian pengantar dari saya. Selanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada narasumber. Terima kasih Pak Moderator. Siapa namanya? Ya. Oh Pak Arya Panansang. Itu pangeran itu dulu ya, yang bisa menaklukkan daerah Kediri ya. Luar biasa. Dan ini ditaklukkan oleh Pak Arya di Lebak ini ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin imamil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, jawarannya orang Lebak, Yai Haji Endu. Saya tahunya Endu aja ini, ternyata nama itu bagusnya bagus salam ya. Panggilnya Endu. Kalau Pak Arya mungkin dipanggilnya bukan Pak Arya, Pak Etol kali ya. Pak Oyo, nah kan bener kan? Bener kan? Pak Oyo. Yang kami hormati Bapak Kepala Man 1 Lebak, Bapak Dudi ya. Dudi kalau siang, kalau malam Dudon ya. Kalau remang-remang Dudi-Dudidang gitu. Luar biasa, beserta para wakilnya hadir semua Pak ya, wakilnya ya hadir semua, alhamdulillah. Cerah-cerah kayaknya bapak-bapak mukanya nih. Kayaknya bukan apa-apa, kayaknya udah makan belum kayaknya. Jangan-jangan itu cerah itu pucat semua belum pada makan gitu. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak menyebutkan satu persatu. Sebab kalau yang disebutkan satu persatu pasti saya ingat yang hafidhoh di sini. Mana itu orangnya itu? Nggak ada. Oh udah lupa kali ya. Hah? Libur ya. Yang duduknya di pojok sono masih kosong lagi itu. Saya masih ingat itu. Karena saya kesekian kalinya teman 1 ini ya. Pak Moderator luar biasa ini, kok tahu kurikulum vitae saya panjang lebar begitu ya. Dari Profesor Google, padahal ada yang masih belum disebutkan itu status istri. Nah, ya. Maksudnya sengaja ada nggak orang rakas ini? Saya ada, tapi itu anaknya masih malu-malu sama saya. Kayak udah bisa belum kayaknya Pak Kepala ini, Pak Kemenang ya. Nah, saya ada kemarin itu, Masya Allah, kesemsem banget kayaknya. Tapi jangan dibilang Kapolda saya di rumah, jangan, ampun ya, ampun kalau ada Kapolda saya di rumah itu, pun. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat ridho Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya, anugerahnya, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita sama-sama dapat bersilaturahim untuk kesekian kalinya di Man 1 Lebak ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa Allah memberikan rahmat dan berkah untuk kita semuanya. Shalawat
besar salam tercurah ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Pertama yang paling utama, saya beserta jajaran keluarga ini masih bulan Syawal. Ya. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri. Moga-moga kita semuanya senantiasa Allah memberkahi kita, memberikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita ya anak-anak sholihah sholihah yang bermanfaat berguna bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat di era kondisi yang sampai sekarang ini, walaupun kondisi pandemi begitu sudah landai, tapi kayaknya masih terbawa-bawa kita ya, terbawa-bawa 2 tahun ke belakang ya, kita luar biasa penuh dengan kesabaran, penuh dengan kehati-hatian kita semua untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Dan kita nggak tahu saudara-saudara kita yang dulu masih akrab, masih ngobrol, sekarang mendahului kita. Keluarga kita yang dulunya sering bersedia gurau masih dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan semuanya Allah memberikan rahmat dari beliau-beliau. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kalau materi tentang moderasi beragama, saya yakin tadi teman-teman sudah menyampaikan panjang lebar Pak MC ya, Pak Moderator, tentang penguatan moderasi beragama ini. Pak Bahir sudah menyampaikan, Pak Ndu juga mungkin sudah menyampaikan, Pak Kemenang ya, Pak Kabar itu sudah menyampaikan semuanya. Intinya adalah bahwa kita sebagai ASN Kementerian Agama harus kita berpikiran moderat, harus menjadikan contoh dan teladan bagi umat kita, bagi masyarakat kita, khususnya di lingkungan pendidikan madrasah ini. Kita beruntung Bapak dan Ibu sekalian sebagai keluarga besar Kementerian Agama, dan kita beruntung posisi kita walaupun di sini sebagai PNS maupun ada juga yang honor yang masih belum diangkatkan gitu Pak ya, sebagai gurunya bersyukur Pak, karena di luaran sana di masyarakat kita masih banyak ribuan bahkan jutaan yang nganggur, teman-teman kita yang dulu begitu sukses dalam bekerja, begitu jadi pengusaha, karena 2 tahun saya dicoba oleh Allah dengan pandemi, rontok, gugur, akhirnya sekarang kelabakan susah. Ini kita bersyukur dulu Pak. Saya punya tetangga di kompleks saya di Citraland sana, di Serang sana, kesian ya, ketika saya telepon ke rumahnya dijual, saya tanya kenapa ini, padahal dulu pengusaha besar, pengusaha kaya, dan ya nggak kehitungan lah nomor serinya gitu kan uangnya. Tapi pada hari ini dia 50 juta saja, 1 juta aja itu merupakan kebanggaan yang besar sekali. Padahal dia adalah pengusaha besar Pak, rumahnya dari mana-mana, di Jakarta, di Serpong, di mana ada semuanya. Ketika telepon Pak, maaf Pak, 2 tahun kami terpuruk, 2 tahun itulah sampai sekarang saya tidak bisa membayar utang, tidak bisa kami melunasi, tidak bisa kami Pak untuk membayar gaji para karyawannya. Jadi kalau Bapak berminat rumah itu bayar Pak, sudah, yang penting nama saya tidak di blacklist oleh checking BI ya namanya ya. Kan kalau kita minjam di bank itu kan ada melalui bank dulu Pak. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah inilah kita harus bersyukur dulu. Nah, akhirnya ya dibeli sama tetangga saya yang di depannya, akhirnya dilepas rumah itu. Padahal itu rumah yang dulu dibanggakan untuk anak dan istri dan keluarganya. Nah, maka dari itu Bapak ya Ibu sekalian, ya, kita bersyukurlah sebagai pegawai agama. Yuk kita bareng-bareng berpikirannya moderat, berpikiran kita semuanya tulus dan ikhlas bekerja karena Allah. Bapak dan Ibu nggak usah takut kalau ketemu Pak Kepala Pak Kemenang, Pak Kamil, nggak usah takut. Sebab kalau takutnya sama pimpinan nggak ada, pimpinan lagi keluar, kerja akan luntur.
Tapi kalau takutnya kepada Allah, pimpinan lagi tugas keluar, lagi diklat bagaimanapun, Allah yang akan mengawasi kita secara melekat. Insya Allah kita semuanya ya bekerja dengan tulus baik. Tetap saja ada pimpinan, tidak ada pimpinan, tetap menunjukkan dedikasi dan menunjukkan etos kerja yang baik. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bersyukurlah kita sebagai keluarga besar Kementerian Agama. Dan banyak sekarang ini ya teman-teman yang dari Pemprov, dari Pemda ini ingin pindah. Apa dulu namanya misbar atau apa dulu saya nggak tahu ya. Yang pada pindah ke Kementerian Agama. Kenapa? Karena kita sentralistik, enak, tidak diganggu gugat oleh kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi. Kenapa? Karena keputusannya kalau Kementerian Agama A, ya sampai kecamatan sampai mana bawah pun tetap A keputusannya, nggak boleh. Ada yang B, jangankan B, A1, A action, A2 nggak boleh, harus A ya A semuanya. Gitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita bersyukur Bapak dan Ibu sekalian. Kita harus cinta dan bangga sebagai jajaran Kementerian Agama. Jangan malah sebaliknya. Jadi orang Kementerian Agama ya, kita makan, dapat penghidupan dari pegawai kita sebagai Kementerian Agama, terus membuka aib menjelek-jelekan rumah kita sendiri. Ini kan sangat naif kepada Ibu sekalian. Nah, kalau orang yang berpikiran moderat tidak seperti itu, Pak. Kalau orang berpikiran moderat, berikanlah informasi yang baik, walaupun kita tahu di dalam kita sendiri banyak kebobrokan, banyak kerusakan, tapi bukan untuk konsumsi publik, bukan untuk konsumsi di luar, karena di luar nggak ada yang tahu Pak kondisi kita yang di dalam. Nah ini tolong jangan sampai ini menjadikan ya kebiasaan habit kita untuk saling menjelek-jelekan yang sudah jelek gitu loh ya. Jangan menjelek-jelekan orang sudah jelek Pak. Udah mau dibikin bagus pun nggak mungkin Pak. Orang udah jelek mau jelek, mau ya udah nggak usah dijelek-jelekan lagi lah. Ya ceritakanlah yang baiknya keluar. Kalau ke dalamnya silakan otokritik dan kritik, introspeksi diri untuk mencari solusi yang terbaik agar tidak ada persoalan di dalam kita. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya tadi malam sampai sholat maghrib di Kejati Pak. Itu yang saya dengar itu kan. Saya bilang, makanya itu kenal nggak sama Asi Basicet? Ya saya tahu. Ngadu ke saya Pak. Itu kemenangnya begini, ini kasihnya begini, kepala madrasahnya ini. Gimana kita usut aja orang dalamnya sendiri Pak. Saya bilang, naudzubillah, masya Allah, malu. Kita ini sudah diamanahkan oleh Allah, ya, untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang pemenang. Amin. Di sini dipercaya oleh pimpinan Pak Menteri. Kita kan Pak Menteri semualah merujuknya kan begitu. Kita ditempatkan sebagai guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fikih, SKI dan seterusnya lah. Posisinya udah berikan amanah. Dan kita ya rezeki dari Allah. Perantaranya wasilahnya kita sebagai pegawai ataupun ya sebagai karyawan, sebagai guru di lingkungan beragama. Masa iya sih menjelek-jelekan? Masa iya sih membuka aib diri sendiri, padahal kita makan dan minumnya rezeki dari Allah, perantaranya sebagai keluarga besar Kementerian Agama. Malu Pak. Dan kita juga katanya membakar. Waduh naudzubillah. Jangan sampai Pak. Ini Pak. Jadi orang yang moderat adalah orang yang bisa menempatkan diri kita ya dalam menerapkan nilai-nilai esensi ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai agama itu adalah pasti nilai-nilai yang baik. Kenapa? Karena ya, agama diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki kehidupan, tata kelola dan akhlak kita semua. Ini Bapak dan Ibu. Makanya Kanjeng Nabi diturunkan ke dunia, benar ke dunia ya, menjadikan seorang rasul, gitu kan, seorang nabi yang pertama kali apa aja? Akhlaknya. Itu Pak. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tolong yang pertama di bulan Syawal ini kita mulai pertama kali kerja ini kita memulailah, kalau Pertamina kan mulai dari nol ya. Ayo berbenah ya, kita move on, kita ya
Kita bersihkan diri kita, hati kita, pikiran kita ya dari hal-hal yang kurang baik tadi. Saya yakin dan percaya ya Pak Haji Endu kealimannya luar biasa ya sebagai kepala kemenang. Saking alimnya saja pun kalau nggak saya telepon nggak akan ngabari saya ini. Ya. Saking alimnya. Pak Kepala Aman juga begitu juga ya. Kalau saya nggak datang kemarin pasti nggak tahu ya. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, nggak apa-apa Bapak dan Ibu sekalian. Yang penting kita satu sama lain saling membantu, saling tolong menolong, saling menjaga nama baik kita, khususnya nama baik ya Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, saya lucu mendengarnya kalau ada orang-orang Kementerian Agama yang di dalamnya ada esensi, nilai-nilai, value tentang keagamaan, tapi tidak menerapkan nilai-nilai agama itu sendiri. Ya, iri dan hasad fitnah itu kan penyakit hati yang harus dijauhi, yang harus dihindari, bahkan kita perbaiki. Mana nih guru akidah akhlak ini? Ada ya? Iya ada. Yang mana guru akidah akhlak ini? Oh, ada yang depannya beliau. Nah ini ceramain Pak itu Pak, teman-teman guru Pak. Iya ceramain Pak. Masa gitu loh ya, kita di sini guru agama itu dan ini tahu-tahu kok malah kita sendiri yang tahu tentang hadis, tentang dalil, tentang bagaimana pembentukan akhlakul karimah, kita sendiri malah yang melanggar. Kenapa? Iri dan hasad fitnah penyakit hati masih ada. Naudzubillah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini yang saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau pembinaan-pembinaan lainnya sudah percayalah. Karena guru-guru ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki ya jiwa entrepreneurnya, jiwa leadernya, jiwa pendidiknya, ya kiai ustadz ada semua lah. Tinggal bagaimana menerapkan dan implementasikan. Orang Kementerian Agama ya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dilihat dan dinilai dan dipandang. Bahkan jangankan berbuat yang jelek, yang baik saja kalau kontraproduktif dengan lingkungan masyarakat menjadi cibiran, menjadi cerita, buah bibir menjadi viral. Kalau pegawai Pemkab, ya pegawai Pemda kencing di pinggir jalan, kalau macet mobil, pengalaman Pak ya, kencing buka pintunya langsung pengalaman ya, pengalaman melihat. Nah iya, itu tidak akan ribut Pak. Tapi orang Kementerian Agama begitu, apalagi Kakanwil, wah bisa ramai Pak. Iya, waduh orang Kakanwil Kementerian Agama seperti itu katanya. Kan heboh Pak. Padahal itu kalau menurut orang umum lazim gitu, tidak masalah. Tapi bagi orang Kementerian Agama yang mengajari tentang akhlak, tentang kebaikan, tentang esensi nilai-nilai agama yang penuh dengan kebaikan itu akan menjadi cibiran dan menjadi omongan orang. Ini Pak hati-hati. Nggak usah jauh-jauh lah. Pak Haji itu kan kemenang. Ya, tentunya tahu dong mana yang lampu terang, mana yang lampu remang-remang. Tahu beliau. Ya, tahu. Ketika di lampu yang terang, nggak masalah, sholatullah, salam aman. Tapi ketika yang di remang-remang, sholatullah juga Pak, dengan bidu wanita yang ada di dalam karaoke, rame Pak. Sama-sama isinya seperti itu. Biasanya orangnya duluan gitu kayaknya. Itu Pak. Jadi ayo Pak, kita bareng-bareng. Kita ini manusia Pak. Kita juga nggak sok suci. Kita ini manusia. Artinya apa? Ya kita kelakuan kita harus seperti manusia, yang saling toleran, saling menghargai, yang sama-sama senang kalau minum aqua. Saya tahunya aqua jadi Nestle ya. Ya, yang sama-sama menikmati samalah seperti air jam-jam seperti itu. Tetapi kita juga ya walaupun sebagai manusia jangan kelakuannya seperti setan yang serakah, yang seenaknya saja, hak orang diambil, hak orang ditindas, kemudian ya satu sama lain saling membenarkan, nggak boleh Pak. Saling membenci, saling mencaci, saling menghina dan menghujat, bahkan mendolim, ini jangan Pak, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita juga bukan seperti malaikat yang sok suci segala-galanya. Artinya apa? Kita harus bisa di tengah-tengah, tidak seperti
setan juga, kita juga nggak bisa seperti kayak malaikat kan Pak. Coba Bapak kasih seperti malaikat, suruh sujud aja, jangankan sujud terus Pak. Iya, 2 hari 2 malam saja kayaknya nggak sanggup Pak. Apalagi kalau bangun cuma malam tahajud aja pun udah berat. Tapi saya heran ya, nah, beliau hebat untuk saya sampai sujud gini-gini nggak hitam-hitam kayak ini Pak. Itu, iya, karena kita manusia, wajar manusiawi. Jadi ini Bapak dan Ibu kita tengah-tengah. Nah, berpikiran moderat adalah berpikiran yang wasatiyah. Yang wasatiyah itu biasanya itu agak susah Pak, berat Pak. Pemikiran yang moderat, yang wasatiyah ini berat. Sebab kalau sedikit saja kita berpikiran, ya, menafsirkan al-Islamu yu'la wa la yu'la alaihi secara, ya, membabi buta, secara kita pemahaman yang saklek, maka kita akan bisa radikal. Begitupun sebaliknya, ya. Al-Islamu yu'la wa la yu'la alaihi kemudian diberikan secara konten, kemudian dijabarkan secara bebas, secara toleransinya, istilahnya ya udahlah, kalau ada acara ini kita ikut, kalau acara ini udah biarin, kan Islam juga kan segala sesuatunya bisa ada aturannya itu dan ini, ya menghalalkan. Kita akan dicap sebagai orang-orang yang tadi yang radikal, ini yang liberal, gitu Pak. Jadi pemikiran yang masa ini sebenarnya susah, tetapi sebenarnya kalau kita betul-betul di dalam hati kita, niat kita untuk berpikir sepasatnya, gampang semuanya, dan itu mudah Pak. Memang mudah diucapkan, susah untuk diimplementasikan, tapi sekarang tergantung bagaimana kita melihat situasi kondisi, menyikapinya. Kita harus berpikir moderat, yang wasatiyah ini bahasa agama kita Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bagaimana Bapak sekalian? Mungkin Pak Bahir, mungkin Pak Kabak, mungkin Pak Kemenang sudah membeberkan ada 4 indikator kurang lebih lah, gitu kan Pak ya Bu ya. Tadi kan ada 4 indikator. Saya mengetes aja. Apa indikator yang pertama yang orang moderasi beragama? Indikator masih beragama Pak? Wah, baca kitab lagi dong. Iya, alhamdulillah, tapi segala puji lillahi kadui Allah lagi ya. Iya. Jadi apa aja Bu? Yang pertama komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan radikal, yang keempat penerimaan tradisi, artinya menghargai kearifan lokal. Kalau udah konsep ini sudah selesai sebenarnya Bapak, udah pinter semua, udah lulus. Udah lulus Pak. Iya. Nah ini ilmu guru Pak, padahal saya ingat bener apa enggak gitu kan. Ilmu guru itu lebih pinter daripada murid-muridnya. Tapi sekarang jangan sampai salah, muridnya jangan sampai lebih pintar dari guru-gurunya. Kenapa? Karena guru-gurunya nggak mau baca kitab Mbah Google-nya, kata beliau. Ya kan? Kenapa? Karena murid-muridnya sudah duluan tahu daripada gurunya, karena dia rajin membuka internet, rajin lihat belajar-belajar yang lain-lainnya, baik yang letterx pada buku ataupun yang ada di media sosial lainnya. Nah ini. Jadi kalau orang yang sudah moderat, yang memahami 4 konsep tadi, indikator tadi, insya Allah Pak, enak hidupnya, tenang. Tidak dikejar-kejar aparat, tidak harus bolak-balik ke ranah hukum, itu Pak. Komitmen kebangsaan, kalau sudah kita ya, pegang teguh bahwa ya perjanjian dulu pendiri kita, ya NKRI, harga mati, Pancasila, final, Undang-Undang 45, konstitusi kita, merawat Bhinneka Tunggal Ika sebagai rasa persatuan, kesatuan bangsa, selesai. Udah, nggak usah dibelok-belokkan untuk mendirikan negara-negara yang lain. Nggak usah ingin mengganti-gantikan ideologi ataupun paham-paham yang lain. Udah cukup Pak. Kita ini lahir, ya, jangankan melihat Rasulullah, mimpi aja kayaknya belum pernah kayaknya. Kalau ada yang pernah syukur alhamdulillah, kayak apa sampaikan ke saya. Ya, iya benar Pak. Kemudian kita juga, mohon maaf, saya ini kadang penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Masa harus melawan para pendiri-pendiri bangsa yang luar biasa, apalagi guru kan gitu. Jangan sombong, jangan takabur. Para pendiri-pendiri bangsa ini sudah mewakafkan hidup dan kehidupannya untuk persatuan kesatuan bangsa Indonesia supaya rukun, damai dan sejahtera semuanya.
Pancasila sebagai perkat kita semua. Seperti apa? Contohnya Rasulullah. Rasulullah ketika membuat piagam Madinah, itu luar biasa. Dia keanekaragaman budaya, keanekaragaman agama. Alhamdulillah beliau sebagai perkat. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah sebagai umatnya, ya contohlah segala tingkah laku apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita saja ketemu enggak? Bagaimana caranya? Ya kita melalui kajian-kajian ulama-ulama yang benar-benar nasab dan sanadnya jelas. Itu Pak. Kitab-kitabnya juga ya kitab-kitab yang betul-betul untuk memperkuat, menerapkan, menjawantahkan esensi nilai-nilai agama itu sendiri. Jadi itu Bapak dan Ibu, komitmen kebangsaan, toleran Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita ini dihadirkan di dunia ini. Jangankan saya dengan Pak Kemenang, dengan Pak Dudi selaku kepala LSM, ya, yang kembar siam, yang kembar identik, kembar biologi, orang biologi mana ini? Guru biologi ini. Ada kembar apa lagi dong? Ya, kembar apa namanya Bu? Iya. Ya, begitulah ya omongan saya juga akhirnya dikutip juga. Ya, artinya apa? Yang tidak kelihatan lah itu ya perbedaannya, tapi pasti ada perbedaannya itu. Pasti ada perbedaannya. Jangankan gitu, semua ada perbedaan. Nah, tinggal bagaimana kita Bapak dan Ibu sekalian bisa menyikapi perbedaan itu bukan sebagai ancaman, bukan sebagai perbedaan yang meruncingkan dan mengganggu persatuan kesatuan. Jadi yang namanya perbedaan itu Kanjeng Nabi sudah mewasiatkan kepada kita bahwa perbedaan adalah rahmat. Kalau sudah merupakan rahmat, kita ini ya, kalau sudah kita mengharapkan rahmat dan kita mendapat rahmat, ya alhamdulillah hidup ini tenang Pak. Nggak ada lagi gaduh, nggak ada lagi saling kita membangga-banggakan, mengklaim kebenaran. Istri saya cantik, istrinya Pak Kemenang cantik. Boleh saya bangga. Ya, istri saya cantik sedunia. Bahkan bidadari surga pun kalah. Saya boleh membanggakan diri sendiri untuk konsumsi diri sendiri. Tapi kalau saya sudah membangga-banggakan istri, kemudian menjelek-jelekan istri Pak Endu, istrinya Pak Endu ini, Pak Kemenang ini cangkrangan, bujugan, korengan, kudis, karap, ngamuk Pak. Ngamuk beliau pasti. Akan dilempar pisang, masukkan ke mobil saya, selesai. Itu Pak, ngamuk Pak. Boleh Pak kita membanggakan Islam kita, Pak. Tetapi jangan pula Bapak dan Ibu menghina yang lain. Maka saya masuk ke agama-agama yang lain seperti itu Pak. Ya. Kenapa Pak? Ngantuk Bapak ya? Ngantuk? Hah? Bapak ngantuk ya? Kalau ngantuk tidur aja Pak. Ya. Karena begini Pak, pemikiran yang radikal itu bukan hanya satu milik umat beragama saja Pak. Semua umat beragama ada Pak. Dan mohon maaf, kita bisa mengatakan bahwa yang masuk surga itu adalah hanya umat Islam, yang lain kafir, kan gitu Pak. Yang lain kafir, agama lain juga sama Pak. Saya masuk Pak ke gereja, saya masuk ke pura Pak, saya masuk Pak ke gereja Katolik, saya masuk Pak ke vihara dan kelenteng Pak. Mereka juga punya prinsip itu Pak. Kalau ini kita terus dikedepankan saling mengklaim kebenaran, akan porak-poranda bangsa kita ini. Mereka punya Pak, bahwa kita ini dianggap orang kafir dianggap mereka Pak. Jangan salah. Kenapa? Karena Tuhan Bapa, Tuhan Yesus lah yang penjaga juru selamat kita. Nah loh, sementara kita mengklaim, loh jadi yang isi surga siapa ini? Nah ayo, apalagi sekarang ya, dikit-dikit, masya Allah, ya mau kesana mau kemari, Allahu Akbar. Nah ini Bapak dan Ibu, hati-hati Bapak dan Ibu ya. Tadi yang saya sampaikan, benar al-Islamu yu'la wala yu'la alai. Tapi jelas di situnya la ikraha itu. Nggak bisa kita memaksakan seseorang untuk seiman dengan kita. Nggak bisa kita memaksakan seseorang untuk dapat hidayah supaya dia pindah agama kepada kita.
Kok ini jangankan sama orang yang non muslim, yang sama-sama muslim saja kadang kita ini dikafir-kafirkan. Na'udzubillah, jangan salah Pak. Kita ini dianggap togut semua Pak, kafir semua Pak. Kenapa? Karena kita makan dari uang pemerintah, uang negara. Nah ini kan bahaya. Waduh, kalau uang haram semua Pak, cuma untuk anak-anak kita Pak. Ayolah Pak, kita kembali pada ajaran-ajaran esensi agama yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Islam turun sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya Islam rahmatan lil mukminin saja. Tidak ada kan Pak? Bukan hanya rahmatan lil muslimin saja, tapi lil alamin. Kalau lil alamin sudah jelas, alam semesta tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, tidak mengenal adat istiadat dan seterusnya. Inilah keajaiban kehebatannya Islam kita agungkan, tapi bukan berarti untuk menghina, mencaci maki, mengkafir-kafirkan yang lainnya. Yuk, guru-guru agama, ajak anak-anak kita berpikiran yang moderat. Kita bareng-bareng Bapak dan Ibu sekalian. Pak Menteri Agama membuat program prioritasnya adalah penguatan moderasi beragama. Jadi kalau Bapak yang sudah nggak senang menjadi PNS, menjadi keluarga agama, ayo rame-rame mengundurkan diri, silakan Pak. Kalau tidak mau mendukung, selesai ya. Benar kan Ustaz? Nah ini Ustaz. Kalau ada bagian dari Kementerian Agama, guru yang tidak senang dengan kebijakan Pak Menteri yang sekarang ini, ya mangga kata Pak Menteri. Saya ingin menyampaikan aja pesan Pak Menteri. Sampaikan Pak Kanwil, kalau kami besok juga kami ada rakor Pak Kanwil Pak. Sampaikan sama staf-staf Bapak, guru-guru Bapak, penyuluh Bapak di KUA. Kalau ada yang menolak dan tidak mau satu komando dengan saya, tolong hari ini buat surat pengunduran dirinya Pak. Masih banyak yang lain ngantri, keluarganya beliau juga masih banyak yang belum PNS. Nah loh gimana? Boleh kalau senyum-senyum Pak, tapi sekarang tegas. Sudah banyak sekarang ya pegawai-pegawai negeri yang dikeluarkan karena gara-gara sekali lagi Pak, hanya dialah yang punya kunci surganya Pak. Kita ini nggak boleh masuk surga ya Pak. Ini Pak, na'udzubillah Pak, jangan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu, ayo tebarkan kebaikan. Ayo jadikan Kementerian Agama ini sebagai payung teduhnya umat beragama. Ayo jadikan kita sebagai garda terdepan, apalagi guru-guru yang memiliki wawasannya luar biasa, yang pintar, yang cerdas, yang berbeda dengan pegawai-pegawai yang lain. Ayo sampaikan ini kebaikan-kebaikan kepada yang lain agar semuanya tentram dan damai dan bahagia sejahtera, hidup di dunia dan di akhirat, insya Allah kita berkah. Jadi sampaikan kepada anak-anak kita. Maka dari itu saya mohon maaf Pak Kepala, kalau ada anak kita yang nilainya 5 atau 4, saya anggap ini bukan anak bodoh Pak, bukan. Saya siswa, saya santri, saya sampai sekarang pun saya tidak maniak kepada angka. Ya. Saya pernah ngajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya sampaikan kepada calon-calon guru di semester 5, semester 7 waktu itu saya mengajar. Waktu itu saya masih di Kementerian Agama Pusat. Saya sampaikan, Anda nanti besok menjadi guru, sekarang sudah ada yang jadi kepala, ada yang pejabat, ada yang guru-guru udah banyak. Ya, Anda besok menjadi guru, tolong jangan Anda patokkan kepada angka-angka simbol-simbol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan. Anda harus fair, Anda harus rela, Anda harus legowo, Anda harus besar hati sebagai seorang guru. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah ini makhluk hidup, karena yang dihadapi adalah anak Anda sendiri, bukan anak orang lain. Kalau ada anak yang nilainya 4, jangan kau caci maki, anak bodoh, tolol, keluar semua nama binatang. Saya pernah Pak punya guru saya seperti itu, kebun binatang keluar semua Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Tapi orang tua zaman dulu kiai dengan tulus dan ikhlas dipegang kepalanya. Allahumma ja'alna waladan sholih. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang sholih. Nah kalau sekarang dendamnya kesumat Pak. Oh ya kurang ajar anak ini. Iya. Kalau saya ngajar kok saya begini terus nih. Biarin aja lah, bukan anak aku ini kok.
Mampuslah kau katanya. Aduh, mampus beneran Pak. Iya. Mudah-mudahan tidak ada di masa satu. Masa kok nggak jauh beda maksudnya gitu. Bapak dan Ibu sekalian, iya, jangan Pak. Makanya saya sampaikan sama anak mahasiswa saya seperti itu. Alhamdulillah mereka. Iya Pak, saya juga nilainya sebenarnya 5 Pak, tapi saya bisa kuliah masuk semua. Nah itu. Sementara anak saya, teman-teman saya yang ranking juara 1, juara kedua, sekarang punya istrinya 5, itu kawin cerai jadi tukang beca. Yang satunya lagi teman saya, ya itu tukang pacaran mulu, sekarang menjadi jualan tahu di pasar. Ranking 1, ranking 2. Coba Bapak ingat kembali, flashback ke belakang, teman-teman Bapak yang dulu ranking pada kemana itu Pak? Hanya 1-2 yang sukses seperti Bapak begini. Percayalah. Saya yakin bapak-bapak ini nilainya sama dengan saya ya. Kalau kuliah nilainya B semua ini. Bahkan ijazahnya ada nilai 5 juga ini. Udah ada. Percayalah, saya nilainya 5 kok. Jadi kan ambil gitu. tapi bukan berarti lihat nilai kemudian kita, oh iya Pak Kamil ngomong gitu. Bukan begitu. Nanti anak-anak nilainya 5 semua Pak, katanya nilai 5. Saya jadi wah, jauh juga gitu kan. Kan itu. Guyonannya begini Pak. Kenapa saya tidak terlalu saklek kepada angka? Guyonan, ini guyonan Pak, tapi ini benar. Ketika kuliah, saya cum laude dulu Pak. Cum laude. Cita-cita saya bukan menjadi pegawai negeri. Awalnya, karena saya pernah sebagai banker Pak. Saya pernah menjadi pegawai di bank. Sebelum PNS saya pegawai di bank. Enak dong. Nah, lihat teman roknya pendek, cingkrang cepet gitu Pak. Enak. Dulu Pak, nakal. Ya, itu Pak. Tapi suatu saat saya hanya minta ridho dan berkahnya orang tua. Saya nilainya seperti ini, saya pengennya bukan ini. Kalau pegawai negeri saya paling diploma. Nah, saya paling suka Pak dengan berkomunikasi dengan teman-teman di luar negeri, saya senang Pak. Ya, saya pengen. Tapi orang tua kuncinya satu, jangan kau kejar jabatan, kejarlah keberkahan. Dan kiai saya mengingatkan juga, kejarlah akhirat, dunia kan katut, arpan melu. Wong Jawa kan ngomongnya ya pada bayar. Nggih kan? Luruana cung nang gitu kan. Luruana akhirat, maka dunia itu katut. Nek sakamu yang goleki dunia, akhirat orang itu. Jadi bagaimana caranya? Ya dengan ilmu. Cirebon merubah ya, pada baik ada enggak. Yang terbaik mana ya? Aduh, wong dermayu mana? Guyonane mana iku mang? Endi wong dermayu tinggi? Angane kono orang. Masih payu beli kan uang 50.000 kok. Saya punya teman Indramayu, mau nikah sama orang Indramayu. Mau kenapa? Mahar murah. Kenapa? Berapa? 50.000 Pandu. Ternyata di Pandeglang 5.000 ya dulu. Lebih murah lagi. Kenapa? 50.000 nggak akan nyesel, nggak akan hilang, nggak akan ya pokoknya nggak akan ada penyesalan lah kalau nikah dengan orang Indramayu. Kenapa? Uang bisa dikembalikan ketika yang dinikahi tidak hamil. Waduh, kacau. Jadi bagaimana caranya ya? Kasihkan mahar 5.000. Perjanjiannya bagaimana? Perjanjiannya kalau kau hamil, katanya, uang itu hak buat milikmu. Kalau enggak, saya kembalikan uangnya. Luar biasa. Guyonan nih Pak, guyonan. Tapi kayaknya nyata juga kayaknya. Tapi saya tahu dari Pandeglang, dari mana ada juga tuh. Iya, dulunya 5.000 malahan katanya. Waduh, kalau udah 10.000 tuh udah paling besar Pak. Sekarang jadi kasih di Pandeglang. Aduh, ada-ada aja. Jadi kembali kepada tadi nilai-nilai kuliah. Kalau nilainya A, biasanya itu 3, ya. 69 atau 7 strik sampai dengan 400. Kan gitu Pak. Nah, kalau nilai B biasanya ya kan. Nilai misalnya dari berapa sampai dengan ya tadi 3,5. Misalnya kan gitu Pak. Nah, ini guyonannya Pak. Kalau A itu biasanya, kalau nilainya A itu pasti lulusannya itu dia akan menjadi dosen, menjadi profesor, guru besar, dia bidang akademik. Katanya sih seperti itu. Ya akademik, ya di akademis kayak situ.
Nah kalau nilainya B, ya kayak kita ini, jadi pegawai, jadi guru gitu kan. Yang biasalah nilai ijazah juga pasti ada yang nilai 5 gitu kan. Nah seperti ini kita. Tapi kalau nilainya C, nilainya D, itu bukan dimiliki oleh akademis, bukan dimiliki oleh pegawai, pengusaha. Nah benar ya Bu ya, dimiliki oleh pengusaha. Kenapa? Nggak ada terima karena jadi akademi dia nggak mampu, jadi pegawai juga enggak, karena syarat kita kuliah saja kalau ngambil S2 itu minimal 2,75 misalnya kan. Kalau PNS kemarin berapa itu? 3 apa berapa kan gitu. Iya, saya waktu mau S3 itu di atas 3 ya, 3, sekian baru diterima untuk calon kandidat doktor saya dulu kan seperti itu. Jadi kalau nggak terima ya jadi pengusaha, kadang C dan D kan. Jadi gitu Bu, makanya orang-orang yang menjadi pengusaha ya biasanya dalam pendidikannya biasanya tidak sebaik kita semua Pak. Dan biasanya kalau orang yang nilainya baik kemudian duduk di situ, jiwanya entrepreneur, dia tidak mau lagi akan sesuai dengan bidang yang dia dapatkan sandang ijazahnya. Contoh Herul Tanjung, dia dokter apa? Dokter gigi Pak, Bu. Jadi pengusaha. Bu Sadino nggak jelas sekolahnya. Loh, makanya jangan bangga dengan pendidikan, sombong masih baru jadi guru aja gitu loh. Saya jadi kakak Kanwil kan yang tahu kan Bapak. Kalau saya pulang kampung nggak ada yang tahu saya kakak Kanwil Pak. Biar aja celana pendek, pakai sendal jepit, udah biasa pakai sarungan kan gitu. Ngapain sombong-sombong? Berpikirlah saudara, kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu Pak. Jadi kalau persoalan nilai Bapak Ibu sekalian, tolong ini jangan dijadikan ya menjadi patung kita ya, baik pakem kita untuk pada anak-anak ini pintar, ini bodoh, ini enggak. Sebab apa Bapak dan Ibu sekalian? Allah meniupkan ruh di janin yang ada di dalam rahim ibu dengan segumpal darahnya itu sudah berikrar semuanya bahwa yang akan keluar ke dunia ini Allah jamin bahwa itu adalah insan kamil, sempurna. Insan kamil sempurna bagaimana? Artinya mereka yang lahir seperti kita ini dijamin oleh Allah bahwa kita ini memiliki potensi semua. Tidak ada yang bodoh, tapi sesuai dengan potensinya, bidangnya masing-masing. Maka ketika kita dilahirkan ke dunia, kita ini berpotensi, tolong asahlah potensi yang sudah diberikan oleh Allah ke dunia ini. Dengan apa? Diklat, pendidikan, ngaji, saling tukar pikiran dengan para alim ulama, saling diskusi, bertemanlah dengan para alim ulama, bertemanlah dengan orang-orang yang mengerti tentang kehidupan, tentang agama, yang benar-benar saling menebar kebaikan, keteduhan, kesejukan, ketentraman. Insya Allah potensi yang ada kalau kita melalui pos-pos yang tadi kita lakukan, maka kita akan mendapatkan manusia yang memiliki kompetensi. Nah itu Pak. Maka guru memiliki 4 kompetensi, ya kan? Sosial, pedagogik, kepribadian, profesional. Itu kan Pak. Tapi boleh tambah lagi Pak apa? Spiritualnya, religiusnya, leadernya, silakan. Tapi sesuai dengan undang-undang guru dan dosen ada kompetensi. Itulah manusia, itulah anak-anak kita yang dilahirkan ke dunia ini memiliki potensi. Kalau kita gali, kita berdayakan, kita kembangkan menjadi kompetensi. Itu Pak. Tapi kalau sebaliknya, potensi yang diberikan Allah menjadi insan kamil tadi ke dunia ini tidak kita berdayakan. Alah, biarin aja lah, santai aja. Dia mau beli kulkas, paling itu Pak Kemenang ngitung-ngitung dari dana bos itu. Paling dana bosnya itu minta dari kepalaman 1 Lebak itu kali. Kalau itu yang ada, tidak mau dikembangkan, tidak mau jati dirinya menjadi orang yang berkualitas, maka tidak lagi muncul kompetensi. Yang ada adalah impotensi. Ya, ketawanya kan sampai ke perut ya. Impotensi, artinya apa? Tidak berguna, tidak berdaya lagi. Potensi tadi, kenapa? Karena tidak dikembangkan, tidak diberdayakan, tidak diasah dirinya. Yang ada hanyalah ngerusulo. Apa tuh Bang ngerusulo Pak? Susah ngeluh aja, iya, selalu menjelek-jelekkan pada orang lain, selalu iri, dia kepala
eman satu paling karena deket sama Pak Kepala Menangnya aja. Nah, ada aja yang seperti itu. Ya akhirnya impotensi Pak. Ini Pak. Makanya harus hati-hati Bapak dan Ibu semua sekalian. Kita ini diciptakan oleh Allah dengan beraneka ragam dan kita memiliki potensi. Dan potensi ini yuk kita sama-sama ya kita berdayakan. Kita kaji bersama dengan tenang, dengan sejuk, dengan damai. Pikiran kita bersih, hati kita bersih. Maka saya selalu memberikan ya motonya dalam saya memimpin kanwil beragamanya. Alhamdulillah Pak. Saya senang dan bangga Bapak dan Ibu ya. Saya bersyukur, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian ya, tidak memikirkan untuk setoran-setoran kepada Pak Kemenang. Apalagi yang mengatasnamakan Pak Kanwil itu. Iya kalau sampai Pak. Gimana Pak Kepala? Gak usah Pak Kepala setor-setoran ke Kanwil. Iya, saya mau beli mobil sudah ada. Mau beli rumah sudah ada. Kalau mau istri lagi kedua, nah itu baru Pak. Sudah nggak ada lagi. Jangan percaya dengan potongan-potongan bos, jangan Pak. Jangan mau diberdaya. Udah manfaatkan bos, manfaatkan yang tidak tadi setoran tadi bagusan Pak untuk merehab ruangan kita, untuk menyiapkan sarana prasarana untuk anak-anak didik kita. Bagus Pak, kamar mandinya kepala madrasah. Aduh kemana saya naik turun aja, susahnya minta ampun bangun itu Pak. Mumpung Kanwilnya tidak minta setoran itu. Ayo, sok, siapa yang atas nama Kanwil taruh kemari. Emang berapa triliun ngasih saya? Ya kan Pak? Lah, ini saya ngomong apa adanya Bu. Sudah, kerjalah yang baik. Kerjalah sesuai dengan hati nurani, niatkan tulus ikhlas karena Allah. Jangan takut kepada kita, tapi takutlah kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya berani ngomong begini bukan apa-apa Pak. Berapi-api saya Pak. Kenapa? Mau lebaran Pak. Ada yang datang, betul-betul. Pak Kanwil, terima kasih ya Pak Kanwil. Ibu-ibu. Kenapa Bu? Makasih, udah dibantu. BOP-nya udah cair. Alhamdulillah. Saya sudah titipkan. Kata beliau sih, udah nanti urusan Pak Kanwil dengan saya aja. Semuanya beres. Beres apanya Bu? Ya beres semuanya Pak Kanwil juga. Alhamdulillah Bu, semuanya beres. Ibu kan sudah beres semua. Yang di bawah. Kaget dia. Ibu kok masih percaya hari-hari begini? Kalau beres, ya beres semua untuk dia. Ingat Bu, itu adalah hak anak-anak. Itu adalah hak ibu, hak bapak untuk mengelola pendidikan madrasah menjadi berkualitas. Saya bukan sok suci Pak. Saya juga masih senang minum. Saya juga masih senang makan. Saya juga masih senang pisang. Tapi pisang saya sama pisang Pak itu beda kayaknya nih. Gede mana ya? Iya Pak. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Jangan percaya dengan omongan-omongan. Bapak ngurus SK, ngurus kenaikan pangkat, ngurus apa? Insya Allah Pak. Hari ini ada di meja saya. Hari ini saya tanda tangani. Sore sudah tidak ada di meja saya, kecuali yang mau diklarifikasi, yang saya ada pertanyaan. Mohon maaf Pak, saya sudah mewakafkan diri saya sebagai Kanwil di Banten untuk menata kelola, untuk menjadi lebih baik. Sudah baik Pak, untuk menjadi lebih baik. Dan mohon maaf. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu yang lambat, SK kenaikan pangkat sudah ada ngomong dulu ke Pak Andu. Sudah sampai sejauh mana gitu. Berapa miliar harus taruh ke Pak Andu ini duitnya, baru SK-nya jadi gitu. Saya kasihan Pak, naik pangkat paling berapa sih? 100-200 Pak. Kok sampai ditentukan angkanya luar biasa, bahkan pakai ancaman-ancaman segala. Kalau enggak saya tantanganin. Jangan Pak. Makanya kemarin waktu lebaran orang baru kita mau mudik kok masalah itu. Enggak Pak. Pak, saya memang nggak makan belut Pak. Saya juga nggak makan kembang Pak. Saya makannya nasi Pak. Ya, tolong bantu saya, bantu kita semua untuk membuat tata kelola ini menjadi lebih baik. Tolong bantu kita semua Kementerian Agama ini menjadi pelayan terbaik bagi umat kita. Sebagai khodimul umat, sebagai pelayan Pak, di umat Pak. Insya Allah Pak,
Rezeki akan mengalir dengan sendirinya dari Allah. Gak usah khawatir Pak. Allah itu maha kaya Pak. Makanya doanya kan, ya Goni, ya Rojak, ya Fatah buka semua itu pintu rezeki. Aduh, saya bilang, udah beres semua Pak katanya nanti bakal, ya udah beres semuanya, betul itu. Benar Pak Ustaz, beres semuanya. Saya sudah ingatkan juga kawan-kawan pegawai. Kalau Anda kerjanya belum tuntas, jangan kembalikan ke meja saya. Ada soalnya dan telepon para kiai misalnya, anaknya, ponakannya yang belum masuk, apa SK-nya belum keluar. Oh, gimana itu, Dek? SK-nya. Oh, masih dari Bapak. Oh, beliau ngomong, Pak Tanwir, kata staf Bapak ada di sana. Oh ya, gitu. Tolong duduk di sini, bongkar acak-acak ruangan saya. Itu aja kok repot sih. Nggak ada Pak, tapi suka menjual-jual. Nggak ada Pak. Saya sampaikan, kalau Anda saya tanggung datangnya hari ini, saya sampaikan langsung SK-nya. Ya, kalau Bapak pengen lagi karton ya, udah itu saya bukan ranahnya itu Pak. Tapi yang jelas, ya, insya Allah pagi bersih, siang ada dokumen, pulang, bersih Pak. Insya Allah Pak. Jadi bapak-bapak yang sekarang mau naik pangkat masih di golongan 4B ke bawah ya, masih di kanwil kan. Ada yang nyangkut, ada apa, kasih tahu Bandu, biar kita cross check bareng-bareng. Kalau ada di meja saya hari ini saya tangani, asal ada catatan asalnya. Iya, ada asalnya Pak. Sampaikan ke saya kalau Bapak dan Ibu diancam-ancam oleh staf kita di bawah. Nah, ya kan, dia kan, udah usah ngantuk, tenang aja. Gitu Pak. Nah, tepuk tangannya disimpan aja, saya minta doa aja. Ya, dan alhamdulillah teman-teman sekarang pada, nah, alhamdulillah. Makanya saya konsep tadi saya bilang, saya sampaikan CSB itu Pak. CSB itu bekerjalah dengan cinta, dengan cerdas, sesuai aturan yang berlaku. Aman kalau kita bekerja sesuai aturan Pak. Enak Pak, tentrem Pak, sehat Pak S-nya Pak. Sehat jasmani dan rohani. Udah jangan saling sikut-sikut, jangan saling menjelek-jelekan, jangan saling menghina, jangan saling mencaci-maki. Suatu saat di antara Bapak ini saya yakin ada yang jadi pejabat nantinya. Amin. Ya buktinya Pak Endu aja dulu kan penghulu. Pak Kabak kita ini dulunya kan guru. Nggak ada yang tahu Pak nasibnya. Biarlah Allah yang mengatur skenario ini. Kita ikuti saja sesuai aturan yang berlaku. Bekerjalah dengan sehat jasmani, sehat rohani, enak Pak. Kalau sudah sehat jasmani rohani enak. Kita program bagaimana kalau jasmani kita nggak sehat, sakit Pak. Begitupun rohani kita Pak, nggak sehat, sakit Pak. Melihat ada ibu, siapa yang sini? Ibu mantan saya yang namanya Hesti. Alah, kok ketemu di sini? Coba Pak, untung aja saya yang enggak. Tapi aku nakal sedikit ya, bukan jilbabnya, ada tandanya nggak itu? Coba Pak kepalanya itu, ya kalau sakit rohani, Bu Hesti disayang sama kepalanya pasti. Waduh, Ibu Hesti aja. Emang buktikan nggak secantik Bu Hesti Pak? Alamak. Sakit hati Pak, nggak nyaman kerja Pak. Makanya saya sampaikan harus sehat jasmani, rohani. Lega Pak, lega. Nggak ada rasa biarin. Nah, bagaimana caranya? Orang yang iri biasanya orang yang tak mampu Pak. Saya cemburu sama Pak Endu, saya iri sama Pak Endu, berarti saya tidak mampu akan kualitas Pak Endu. Bagaimana obatnya? Saya harus bisa melakukan apa yang dilakukan Pak Endu sehingga menjadi orang yang sukses. Tenang Pak, lega Pak. Suatu saat Bapak juga mungkin ada jadi wakil bupati Lebak, kita nggak tahu. Kemenag di kampung saya itu di Kabupaten Cirebon sekarang jadi bupati. Padahal dulunya guru ngaji biasa. Selesai Pak, lega Pak. Saya jasmani ya. Adem kerja kita Pak. Ajar Rasulullah kan seperti itu Pak.
Yang terakhirnya yang B-nya bahagia. Bekerjalah dengan bahagia, Pak. Bekerjalah dengan bahagia, dengan tenang. Niatkan bismillah, tawakal Allah dari rumah, Pak. Anak istri tenang, nyaman, piring gak terbang. Ada piring terbang. Makan sayur asam mulu. Ya kalau mas asam mulu, cari yang satenya di mana? Di warung pojok, Pak. Di warung Ramayana. Kenapa? Rambut pirang, Pak. Kacau lagi. Ini namanya bukan bahagia kalau begini. Menambah suasana lagi. Aduh, yang gerah. Bahagialah, Pak. Ketika bismillahirrahmanirrahim kita udah pasrahkan semuanya pada Allah, kita bahagia dari rumah, kerja di sini bahagia, alhamdulillah. Makanya saya mohon maaf, saya tidak mau intervensi, saya tidak mau mengekang Bapak dan Ibu sekalian. Kembangkanlah potensi, berdayakanlah diri kita, nggak usah diintervensi. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang tadi Allah takdirkan memiliki potensi, memiliki kesadaran diri kita, bisa memahami diri kita sendiri untuk meningkatkan kualitas kinerja kita menjadi lebih baik. Enak Pak kalau udah kerja bahagia, Pak. Makanya saya singkat CSB. Padahal saya dapatnya CSB dari mana, Pak? Suka nge-mall, Pak. Di Cirebon namanya ada mall CSB, Cirebon Square. Enggak, Pak. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kalau sudah kita bekerja dengan bahagia, dengan tenang dan tentram, insya Allah semuanya juga menjadi kita aman dan tenang. Moderasi beragama bukan agama yang dimoderasikan. Moderasi beragama adalah cara pandang kita, cara pikir kita, bagaimana mengejawantahkan, menerapkan, mengamalkan nilai-nilai, menerapkan nilai-nilai agama esensi untuk kemaslahatan bersama, untuk cara human right-nya, untuk kemanusiaan yang setara, yang sama dengan kita. Kita hak ingin hidup, mereka juga pengen hidup. Hak kita bahagia, mereka juga pengen bahagia, walaupun dengan kayak yang berbeda-beda. Sebab kalau kita sudah berpikir kita moderat seperti itu, kita bisa mengamalkan nilai agama, insya Allah kita semua ini akan adem dan tentram dan damai. Ya Pak ya? Oke. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah moderat. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah move on. Nanti disampaikan kepada anak-anak kita. Bila perlu ada kemah ya, lintas agama bagi siswa siswi madrasah dan sekolah. Apa-apa Pak. Dan saya juga kagum tentang kerukunan umat beragama yang di Lembang ini. Ternyata Mardiwana yang di tengah-tengah kota ya, tentram dan adem. Saya kan kontrol, saya cek dan saya tanyakan kepada pebimas Katolik ya, itu ya Katolik ya. Iya Katolik, katanya aman Pak, kami tidak diganggu, kami tidak tentram. Ya udah, mau keyakinan kita masing-masing. Ya, yang tahu menerima amal ibadah kita kan Allah. Dengan kan ada di dalam hadis Nabi juga itu kan, ada dalam cerita juga, dengan hanya menyuap air minum ke anjing itu bisa surga. Ini Bapak dan Ibu sekalian, nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sini. Jangan-jangan nanti yang menarik Ibu masuk surga Pak Endu. Ya. Kenapa? Ya karena Ibu menjadi guru yang baik di masa satu ini. Pak Endu sangat sayang. Oh langsung dikawin dulu lah. Oh ulah Pak, kemenak dulu atuh. Kakak dulunya iraha. Mohon maaf lahir batin Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya, kesabarannya. Mohon maaf saya agak lambat karena tadi saya ada acara di Menes, Pandeglang dengan Pak Erick Thohir ya. Alhamdulillah dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Banten. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita memulai. Udah PTM belum Pak? Belum? Udah PTM? Enggak, tatap muka udah belum? Oh besok tanggal 12 ya? Wah memenuhi sesuai edaran Direktur SKK ya, Muhammad Isom ya. Waduh memang ini. Kenapa nggak nanti aja minggu depan ya? Maunya gitu. Iya. Oke lah, saya senang, saya bahagia bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Amin. Dibuka, orang udah mau tutup kok dibuka. Tutup aja lah sekalian. Ya, terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kekeliruan saya. Mungkin hore saya, guyonan saya yang ingin mencari istri kedua, ketiga, keempatnya menyinggung perasaan Bapak. Karena Bapak juga ingin nikah lagi kali kan? Saya mohon maaf, itu hanya guyonan saja Pak. Ya, tapi mudah-mudahan saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu dengan semangat
terus meningkatkan prestasinya, etos kerja menjadi lebih baik lagi. Jaga marwah muruah kemerdekaan agama Republik Indonesia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita buka sama-sama acara ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk berkah kita semuanya. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin saya kekurangannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian pemaparan materi ketiga, dan alhamdulillah saat ini kita masih segar begitu ya, dan pengetahuan kita bertambah tentang bagaimana moderasi beragama. Ada sebuah pesan untuk kita sebagai ASN di lingkungan Kemendak, jadikan Kemendak sebagai payung keteguhan bagi semua umat, dan kita mesti kerja cerdas, sehat rohani, jasmani dan bahagia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.